لنخرج به حبا وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه على سكر الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا رسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur yang Allah. Salam juga dilimpah curah kepada kita, telah dari kehidupan kita, uswah dan kedua kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sahabat MK dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah, ya, dan intinya bersyukur kepadanya atas segala karunia nikmat yang telah diberikannya yang tidak terhingga kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau berusaha menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Itu firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 14. Semoga kita menjadi orang yang pandai bersyukur, dan syukur itu kita gunakan dalam bentuk taat atas segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan kita bersyukur juga hari ini Allah masih memberikan kesempatan waktu usia sehingga kita bisa berjumpa kembali. Terima sekali sahabat-sahabat yang MKTV, MKFM, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui IG dan medsos lainnya, semoga semuanya diberikan karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, insya Allah hari ini tema kita tentang healing with Quran. Dan kita mengundang nanti Ustaz Hendra Irawan yang akan bergabung. Sebelum menyapa beliau, izinkan mungkin saya memberikan sebuah pengantar terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, insya Allah kalau hitungan hari kita hanya tinggal mungkin 10 harian lagi ya, atau lebih sedikit. Dan 10 hari kita akan ketemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan karunia waktu, usia dan kesempatan. Dan dari sekian banyak nama dari Ramadan, para ulama bahkan mengumpulkan sampai ada 70 nama bulan Ramadan. Salah satunya adalah Ramadan ini Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Ya, sebagian menyatakan di dalam ilmu ulumul Quran misalkan bahwa Al-Quran itu diturunkan 2 fase, di mana diturunkan dari Laul Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian turun kepada Rasulullah secara berangsur-angsur, secara mufarraqan atau munazzaman kepada Rasulullah, itu juga pada bulan Ramadan atau pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga bulan yang mulia kita senantiasa menjadikan Al-Quran ini pedoman hidup kita, kitab yang mulia melalui perantara malaikat Jibril yang mulia diturun kepada Rasulullah Nabi yang mulia. Maka mudah-mudahan ketika kita mempelajari Al-Quran, kita mendalami, kita mengamalkan, juga termasuk kepada orang-orang yang mulia kehidupan di dunia ini sampai di akhirat nanti. Di bulan Sya'ban ini juga para ulama menganjurkan ya memperbanyak juga berinteraksi kita dengan Al-Quran, lebih meningkat intensitasnya. Selain di bulan Sya'ban ini mempersiapkan fisik, sebagaimana Rasul mencontohkan memperbanyak saum dari bulan Rajab dan Sya'ban, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Aisyah bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW tidak memperbanyak puasa kecuali di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Ya, dan paling banyak atau paling sempurna tentu di bulan Ramadan sebulan penuh, tapi Rasulullah menganjurkan saum yang lebih banyak di bulan Sya'ban ini. Ya, yasumu yauman wa yuftiru yauman, puasa sehari berbuka sehari, artinya puasanya Nabi Daud, mempersiapkan fisik. Tapi juga ternyata antaranya juga yang mengungkapkan ini adalah Imam Hambali ya, beliau menyampaikan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, itu bagian dari amal yang sangat dianjurkan menjelang bulan Ramadan di bulan Sya'ban ini, sehingga bulan Ramadan interaksi kita lebih kuat lagi, lebih hebat lagi dengan Al-Quran. Nah, tidak berpanjang lebar, alhamdulillah Ustaz Hendra sudah hadir di antara kita ya. Salah satu kemujizatan Quran ya, dari sekian banyak Al-Quran ini sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra adalah
syifa, ya syifa, syifaul lima fis sudur, akan menjadi obat bagi segala bentuk penyakit. Ya. Syifaul lima fis sudur, terlebih adalah penyakit-penyakit hati kita. Ada di antara kita yang tidak punya masalah, tidak punya problem, tetapi kita ingin masalah, problematika hidup ini bisa kita atasi dan diberikan solusi, dan tidak ada yang memberikan solusi terbaik kecuali dari Allah. Dan nanti Al-Quran adalah menjadi wasilah perantara solusi tersebut, ya, untuk kita mendapatkan segala pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz Damang. Saya alhamdulillah. Terima kasih, ini sudah lama tidak jumpa ya. Masya Allah. Allah, alhamdulillah. Ustaz Hendra juga beliau dulu di Desa Peduli ya. Desa Peduli sudah banyak berkiprah, beliau sudah kemana-mana, sudah ke Papua, ke Suriah, ke Palestina, Masya Allah ya. Dan hari ini beliau spesial nih akan memberikan materi dan dialog kita tentang healing with Quran. Baik, Ustaz Hendra. Ya. Ya, kita mulai nih Ustaz ya. Ustaz. Ya. Baik, tema kita tentang healing with Quran. Mungkin banyak yang bertanya, termasuk saya, apa sih yang dimaksud dengan healing with Quran ini? Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Fadil, guru kita semuanya, Bapak Ibu jamaah yang insya Allah disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi healing Quran itu kuncinya adalah Ustadz ya, itu tentang bagaimana caranya kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Al-Quran gitu ya. Kemudian bagaimana caranya? Kita akan pelajari bagaimana caranya. Nah, jadi ceritanya ini Ustadz, terakhir itu ada seorang jamaah saya di Malang ya, Jawa Timur. Beliau itu kemarin depresi berat karena ada masalahnya di kantor. Beliau ini seorang ibu rumah tangga, juga pekerja di kantor gitu ya. Karena ada masalah berat di kantor, takdirnya beliau depresi sampai nggak mau ketemu orang gitu ya, nggak mau berangkat lagi ke kantor. Dan yang paling menyedihkan ketika saya dapat kabar, beliau itu ingin bunuh diri, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ingin mengakhiri hidupnya. Sudah bikin surat wasiat sama sama suaminya, sama anaknya. Pokoknya mama udah nggak kuat lagi, cenah gitu, Ustaz, dengan masalah yang ada di kantornya itu. Ya padahal beliau nggak salah gitu ya, cuma posisinya beliau harus bertanggung jawab atas masalah itu yang menjadi bebannya beliau. Sampai akhirnya ketemu dengan saya di sebuah majelis, healing Quran di Malang waktu itu. Dan takdirnya setelah ngobrol-ngobrol, jadi metode healing Quran itu adalah seperti kita meminta petunjuk kepada Allah lewat Al-Quran. Jadi sekarang ibu saya bilang minta sama Allah dengan bahasanya sendiri, Ustadz ya. Pokoknya dengan bahasa yang paling nyaman. Ya Allah, saya butuh petunjuk ini. Ya Allah, saya sedang punya hajat ini. Saya mohon petunjukmu lewat Al-Quran. Nah, jadi nanti sederhananya ketika sudah minta ke Allah gitu ya dalam hati, lalu dibuka Qurannya, Ustaz. Nah, buka Qurannya itu sembarangan aja, Bapak Ibu hadirin semuanya ya. Jadi dibuka Qurannya misalnya di depan, di tengah, atau di belakang. Pokoknya setelah meminta itu kuncinya harus yakin sama Allah, Ustaz. Iya. Nah, keajaiban dan kebesaran Allah itu benar-benar terlihat ketika beliau membuka Al-Quran. Jadi nanti Bapak Ibu ketika buka Al-Quran itu, ayat pertama yang dilihat itulah insya Allah petunjuknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik. Ustadz tahu nggak? Kita lihat dikit lagi, Ustadz. Ya, ya. Ustadz tahu nggak apa yang beliau buka? Ketemu surat apa, Ustadz? Beliau yang lagi depresi ya, Bapak Ibu hadirin, yang lagi drop, nggak mau, itu Ustadz mohon maaf, kondisinya itu sampai, aduh, ya kurus kering gitu, karena emang udah nggak nafsu makan. Ustadz tahu nggak, Allah itu tunjukkan kebesarannya. Apa? Yang dibuka sama ibu itu, padahal saya sama ibu itu belum pernah ketemu sama sekali. Dan Allah betul-betul tunjukkan kebesarannya. Apa yang dibuka? Suratnya adalah surat Al-Muzammil, Ustadz. Ustadz kan tahu ya, surat Al-Muzammil, Bapak Ibu artinya apa? Orang yang berselimut. Allahu Akbar. Dan ketemunya ayat ke-20, Ustadz. Ketika beliau membaca ayat ke-20 itu, seketika itu pun beliau langsung mengatakan, Ustadz Hendra, saya nggak jadi bunuh diri. Saya sekarang semangat, saya yakin Allah bersama saya. Setelah saya baca ini, saya nggak jadi bunuh diri. Allah. Itu Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi pertama ini kita harus yakin Quran sebagai petunjuk, Hendra ya, karena memang jelas itu dalam Quran kita banyak menemukan ayat, bahkan di awal ayat ya surat Al-Baqarah kan hudalil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran itu petunjuk. Jadi ini solusi gitu, ini jalan keluar ketika kita menghadapi berbagai masalah. Allah, ini kasus yang luar biasa saya kira, kisah tadi ya, dan tentu banyak lagi nih bagaimana Quran ini menjadi petunjuk dan menjadi obat begitu dari segala permasalahan, dari segala penyakit dan sebagainya. Itu, Masya Allah. Bisa menambahkan dulu sedikit. Dilanjutkan dulu, Hendra, silakan. Ya, jadi maka pertanyaannya sekarang kepada Bapak Ibu ya, hadirin jamaah semua yang disayang Allah. Jadi seperti itulah sederhananya ya metode healing Quran. Tapi ada dua pendekatan Ustadz terkait dengan healing Quran itu. Pertama, dia adalah membaca. Kemudian nanti Bapak Ibu semua, yang kedua pendekatannya adalah mentadaburi, gitu ya. Dan saya mau kasih pertanyaan nih Ustadz. Kenapa sih banyak ya, mohon maaf gitu, banyak dari kita udah setiap bulan hatamin Quran, gitu ya. Tapi belum merasa kok biasa aja gitu ya. Belum mendapatkan feel-nya gitu, belum mendapatkan apa tadi yang Ustadz bilang Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar dari Allah gitu kan ya, itu belum kerasa dalam kehidupan kita. Nah ini kan perlu dipertanyakan gitu ya, kita hanya membaca tapi ya kemudian kita nggak tahu, nggak bisa menikmati, nggak bisa menyelami, tidak mentadaburi. Maka nanti selain tadi prosesnya itu, maka nanti di healing Quran itu kita akan lebih menyelami Ustadz, mendalami, kemudian bagaimana merasakan gitu ya dari ayat-ayat yang kita baca, lalu paling akhir adalah menghubungkan ya dengan kehidupan yang sedang kita alami, menghubungkan ayat Quran dengan kondisi yang kita alami, menghubungkan ayat Quran dengan perasaan yang sedang kita rasakan saat ini. Dan itu kalau kita sudah dapat feel-nya, itu kayaknya Allah itu benar-benar lagi meluk kita gitu Ustaz. Jadi benar-benar jalan itu itu seperti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi salah satu di antara metodenya juga mulai mentadaburi Ustaz ya, ditadaburi ayat yang dibaca itu, kemudian itu akan menjadi healing tadi ya, menjadi jalan keluar, solusi obat dari penyakit tadi begitu. Itu Ustaz ya? Ya, betul Ustaz. Betul. Baik. Nah, bagaimana kalau mungkin fokusnya hanya membaca, ini bisa ketemu nggak nih Quran ini sebagai healing gitu? Hanya membaca saja gitu tanpa kemudian mempelajari mentadaburi tadi lebih dalam. Ya, setelah fase pertamanya membaca dulu Ustaz. Ya, membaca ayatnya dan kemudian membaca terjemahannya. Setelah itu coba deh kita selami, kita rasakan, kita benar-benar ini saat misalnya ketemu satu ayat gitu ya. Ini teh kenapa ya Allah kok hari ini saya ketemu ayat ini gitu. Jadi benar-benar dirasakan, benar-benar dinikmati. Terus atau mungkin bertanya gimana? Aduh, saya udah melaksanakan ayat ini apa belum ya? Nah ini
Jadi ini akan terhubung Ustaz antara kita dengan Al-Qur'an. Karena kita ada dialog gitu ya, ada apa ya, ada interaksi dengan Al-Qur'an. Mungkin mohon maaf ya, selama ini nggak connect gitu ya wifi kita dengan Quran. Kenapa? Karena kita hanya sebatas selewat gitu. Tapi ketika kita baca, ya Allah kok ketemu ayat ini ya? Maksudnya apa ya Allah, kok pagi ini saya tilawah ketemu ayat ini? Misalnya bab tentang kemarin ada juga yang cerita Ustadz, ketemu satu ayat dan ternyata memang kok kayak Allah itu tahu dengan kondisinya beliau gitu ya. Akhirnya beliau nangis gitu ya, karena merasa tertampar saat ketemu ayat itu gitu. Akhirnya, iya, jadi nggak hanya sekedar membaca, kemudian kita tanya sama diri kita, ini kenapa ya Allah, kok saya ketemu ayat ini pagi ini? Coba dihubungkan dengan pekerjaannya, coba dihubungkan dengan bisnisnya mungkin, coba dihubungkan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Pasti saya yakin kenapa Bapak Ibu takdirnya hari itu baca Quran itu, Allah pasti ada rencana gitu, pasti ada maksud, tidak ada yang kebetulan. Nah, kita tinggal mengkonekkan. Bagaimana sih caranya? Ya tadi nanya, oh maksudnya apa ya Allah teh pagi ini saya ketemu ayat ini gitu ya. Coba hubungkan lagi Bapak Ibu nanti misalnya dengan kondisinya ya, tadi kalau yang berdagang misalnya, kalau berbisnis maksudnya apa nih gitu. Terus diselami. Semakin kita Ustadz menyelami ayat-ayat Al-Quran, itu semakin nikmat hidup kita Ustadz. Itu semakin kita dekat sama Al-Quran, kita nyelami itu, semakin kayaknya kita kayaknya kurang lagi, pengen baca ayat yang lain. Kurang lagi, kayaknya merasa tuh, ya Allah, bener-bener kebahagiaan yang nggak terkira gitu. Nah mungkin mohon maaf selama ini membaca Al-Quran itu pahalanya luar biasa, tapi mungkin ada rasa yang hilang Ustadz. Jadi hanya sekedar membaca, kemudian tidak menyelami, tidak mentadaburi. Akhirnya kalau bahasa anak-anak muda sekarang teh, feel-nya teh nggak dapet Ustadz gitu ya. Jadi apa ya, kalau bahasanya mungkin yang lain juga, chemistry-nya nggak dapet gitu. Makanya untuk mengkonekkan antara Quran dengan hati kita adalah kita coba menyelami ayat-ayat Allah itu Ustadz. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Ya sedikit menambahkan juga ya ungkapan dari Syed Qutb ya, di pengantar beliau Fizilil Quran. Oh iya. Orang-orang yang merasakan nikmatnya Al-Quran itu adalah orang yang memang menyelami, mendalami, berusaha mentadaburi isi dari Al-Quran itu ya. Seperti halnya kita berenang atau mungkin menyelam di laut begitu, siapa yang merasakan lihat indahnya terumbu karang, indahnya ikan, indahnya isi laut itu ya yang menyelam. Kalau dari darat mungkin tidak terlihat apa-apa, tapi indahnya kalau sudah tenggelam. Dan ternyata begitulah ya keindahan Al-Quran yang begitu luar biasa. Tadi saya sampaikan dalam definisi Kitabul Quran itu adalah kitabul mu'jiz ya, kitab yang penuh mukjizat. Ya, nuzilat bihi ruhul amin ila Rasulullah SAW, diturunkan melalui malaikat Jibril yang mulia yang diutus oleh Allah langsung kepada Rasulullah, diturunkan ya, perantara malaikat Jibril yang kemudian ya ta'abbadu bitilawati, bernilai ibadah bagi yang membacanya. Jadi tidak hanya sekedar membaca dan kemudian selesai, tapi bacanya saja bernilai ibadah. Terlebih kalau Quran itu direnungkan, dipahami, ya, didalami, Masya Allah akan terasa indahnya begitu. Ya. Baik Ustaz Hendra, sebelum kita undang para penyimak ini, mungkin ada yang disampaikan lagi tentang healing ini? Ya, mungkin ini jadi satu pertanyaan Ustaz ya, nanti biar saya mau tanya juga ke jamaah. Tapi pertanyaan ini nggak usah dijawab, karena ini kan mau menyambut Ramadan ya, dan mungkin menjadi refleksi buat kita semuanya di 1 bulan terakhir, mungkin 1 tahun terakhir, tentang pertanyaannya adalah seberapa pentingnya sih Al-Quran bagi kita? Ya, ini pertanyaan nggak perlu dijawab, Bapak Ibu hadirin, siapapun yang menyimak tayangan ini, tapi tolong menjadi renungan. Ya. Seberapa pentingnya sih Al-Quran bagi kita Ustaz? Ya, kalau misalnya uang itu penting nggak kira-kira buat kita? Ya, makan itu penting nggak kira-kira buat kita?
Nah, Al-Quran itu seberapa penting bagi kita? Karena ini nanti menentukan juga, Ustadz, ya, menentukan interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau kita menganggap Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat penting, maka kita pasti akan ingin terus berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi kalau misalnya, nauzubillah ya, ngapain atuh baca Quran dan ngabisin waktu, cenah gitu ya. Wah, berarti Al-Quran sudah tidak dianggap penting nih dalam kehidupan, gitu kan ya. Berarti tidak dianggap penting. Nah ini akan menjadi sesuatu, mohon maaf ya, mungkin akan jadi suatu musibah dalam hidup kita. Itu Ustadz. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hendra. Kita undang para pendengar, mungkin yang pertama yang dari Zoom dulu, yang mau bergabung silakan. Nanti ini juga ada yang masuk lewat, bisa sahabat-sahabat bertanya atau berkomunikasi lewat Facebook, lewat IG, lewat YouTube ya. Nanti ada teman-teman dari tim DT Peduli dan Wiki Digital yang membantu. Nanti juga kita lihat sahabat-sahabat tayangan tentang Al-Quran ya, wabil khusus program DT Peduli dengan wakaf Al-Quran. Alhamdulillah sudah 6.000 lebih kita menyebarkan di beberapa wilayah, dan tidak hanya begitu Quran secara fisiknya saja, tetapi bagaimana Quran ini juga selain kita sebarkan sebagai wakaf Quran dari Bapak Ibu, para donatur, para muhsinin ya, para dunia yang menitipkan hartanya untuk bisa berbagi Al-Quran, tapi juga diberikan metode mengajarkannya. Ya, ini bagus juga nih Ustadz Hendra, dikasih metode healing Quran ya. Sehingga tidak hanya sekedar membaca, tapi memang pembaca saja di negeri kita yang mayoritas kaum muslimin masih banyak yang belum bisa membaca, dan ini membutuhkan peran kita gitu, Bapak Ibu. Kalaupun mungkin kita tidak bisa mengajarkannya secara langsung, kita bisa juga menjadi jalan gitu ya, pengajaran Quran itu sampai kepada sebanyak-banyaknya kaum muslimin yang lain. Baik, nanti kita akan lihat tayangan, tapi sebelumnya sudah ada yang raise hand. Ibu Ida Rosida, silakan Bu, boleh unmute, silakan bisa di unmute Ibu Ida di admin. Halo Ibu Ida. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ida. Ya, jazakallah. Saya mau menanyakan ini, Pak Ustadz. Saya akhir-akhir ini males baca Quran, walaupun udah dipaksakan gitu ya, saya baca, tapi tidak merasakan kalau bahasa ininya mungkin kenikmatan dalam membaca itu. Bagaimana ya Pak Ustadz kiat-kiatnya supaya bisa kembali semangat lagi dan senang gitu membaca Al-Quran, itu betah gitu, karena kadang-kadang ada perasaan cepat ngantuk, males gitu. Jadi cara untuk ininya bagaimana Pak Ustadz kiat-kiatnya gitu, atau metode-metodenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi suka malas Bu ya, harus digiling juga nih. Silakan Ustadz Hendra. Enggak, Ustadz Fadil yang jawab. Fadil, Ustadz, antum yang jawab. Ya, kalau saya sih Bu, rumusnya ini, Allahumma paksakan ya. Jadi kalau malas itu ya selalu datang, dan pasti itu menjadi bagian dari ujian dalam kehidupan kita. Ibadah dibuat malas, kemudian beramal soleh berbuat malas, karena ada tipu daya setan yang senantiasa mempengaruhi kita. Setiap kebaikan maka di balik itu ada setan yang membisikkan agar kita tidak melakukan kebaikan itu. Setiap niat baik maka masuk ke dalam hati kita, setan membisikkan agar kita tidak melakukan kebaikan itu, agar kita menghindarinya. Ya, termasuk Bu, perasaan malas, untuk belajar malas, baca Quran malas, zikir malas, itu tipu daya setan, dan kita harus lawan. Mungkin rumusnya yang sangat sederhana, Allahumma paksakan, dipaksakan saja Bu, insya Allah ya.
Satu itu, yang kedua biasanya yang termotivasi kalau kita tahu manfaat ya. Orang itu kan mau melakukan sesuatu kalau tahu manfaatnya apa. Maka makin kita tahu betapa Al-Quran itu manfaatnya banyak sekali dalam hidup kita. Termasuk kalau kita menghadapi berbagai masalah ya. Al-Quran ini memberikan ketentraman, ketenangan gitu. Walaupun kita belum paham, belum mengerti artinya, karena kita bukan orang Arab begitu, belum paham isinya, maka baca saja. Dan ternyata makin banyak kita baca, makin sering kita baca, Allah akan berikan ketentraman kepada hati kita itu. Apalagi kalau tadi dibarengi yang disampaikan Ustaz Hendra, direnungkan ayatnya, dipahami artinya, kemudian diresapi gitu setiap kalimat Quran itu, Masya Allah, nanti Allah akan ucapkan ketenangan dan keistiqomahan. Jadi biasanya mulai malas sekali itu merembet Bu, 2 kali, 3 kali jadi tambah malas ya, maka paksakan aja ya. Pasti akan ada ujian tuh, akan ujiannya ya tadi karena sibuk pekerjaan, karena apa alasan sibuk, alasan itu ini. Tapi mestinya nggak ada alasan, karena kalau kita prioritaskan pasti kita akan melakukannya. Misalkan dia punya target di 1 hari 1 juz, target itu kejar ya, tidak tidur di sebelum 1 juz itu selesai tuh. Apalagi kemudian di bulan puasa yang kita akan jelang ya, Rasulullah menyebutkan yudhaif bi asrin atas sabaina mi'ah, dilipatkan dengan 10 sampai 700 kali lipatan. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf, lakin alif harfun lam harfun min harfun wa fi kulli harfin khair. Padahal setiap huruf itu adalah kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, berarti 3 huruf, baca alif lam mim kali 10 kali 700. Nah, ada motivasi juga dari Rasulullah. Dengan motivasi itu maka kita akan tergerak, akan melakukan. Nah, jadi kembali ke motivasi diri kita gitu. Saudara mau menambahkan silakan. Aduh Ustaz, nanti masih ada yang mau raise hand, cukup. Oke. Baik, Ibu atau Ade nih, Siti Alia Ajija, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Siti, silakan Bu. Ya, maaf itu nama anak saya sebetulnya. Oh ya, maaf, makanya kan gambarnya ibu dan anak, jadi bingung gini, Siti itu anak atau ibunya. Ya. Silakan Bu, tidak apa-apa. Mungkin saya berbagi pengalaman saja ya, juga mungkin untuk kita berbagi bahwa memang dahsyatnya Al-Quran itu luar biasa. Saya pernah mengalaminya sendiri ketika beberapa tahun, ada ya 10 tahun ke belakang, saya mengalami masalah dalam masalah rumah tangga. Di situ, pertama, mungkin ini sering, bukan ada maksud apa-apa ya, ketika itu saya disarankan oleh teman, silakan ambil wudu, sholat hajat, minta apa yang kita mau, setelah itu buka Al-Quran. Nah, ketika itu, kondisi saya sudah galau dalam rumah tangga, sudah ingin bercerai dan lain sebagainya. Ketika saya buka Al-Quran, begitu saya buka, memang waktu pertama kali dibuka itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya buka lagi sampai 3 kali. Nah, di yang ketiga itu, saya buka dan saya bacakan ayatnya itu yang kurang lebih seperti ini, bahwa bercerai itu Allah bolehkan, tetapi alangkah lebih baiknya bagi kamu jika kamu bersabar. Itu apa yang Ibu rasain itu waktu itu pas ketemu ayat itu, Ibu? Saya sampai di situ, waktu itu saya sudah hampir pergi ke pengadilan agama dan lain sebagainya. Itu saya urungkan, Ustaz, niat saya untuk ini, karena kata Allah, bersabar lebih baik bagimu. Mudah-mudahan kata saya ini menjadi jalan saya untuk lebih baik lagi. Seperti itu, Ustaz. Itu yang pernah saya alami, dan itu luar biasa, Ustaz. Udah saya sampai sekarang rasakan, ya walaupun tadi kata Ustaz Mulyadi betul tidak paham tentang Al-Quran, tetapi ketika kita baca, kita ada galau, gelisah dengan membaca Al-Quran itu, Masya Allah, membuat kita tidak tahu artinya pun, membuat hati kita tentram. Gitu. Dengan kita tidak tahu artinya ya, apalagi dengan kita tahu artinya. Tapi saya juga pernah lihat ini, lakukan sesuai kemampuan kita saja dulu. Gitu, lakukan. Oke, saya tidak mengerti, misalkan
tidak semua untuk baca artinya, tapi terus dibaca terus gitu Al-Qur'annya, supaya memang luar biasa ketentraman hati dengan membaca Al-Qur'an yang saya rasakan. Pertama, mengurangi curhat kita kepada manusia. Masya Allah, ya. Mengurangi curhat kita kepada manusia. Sering dengar kajian pada Agim juga bahwa kalau pertama itu memang kalau ada masalah yang harus kita ingat, oh ini sungguh luar biasa Ustadz pembelajaran ini. Maksud saya di sini juga mari gitu ya, kita juga sama-sama belajar saling mengingatkan, semoga Allah meridhoi dan saya juga bisa mendapatkan pahala jika ada orang yang bisa memanfaatkan atau banyak belajar tentang Al-Quran. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Semoga jadi ilmu dan hikmah bagi yang lain pengalaman Ibu ya. Ya. Masya Allah. Sarendra silakan. Mungkin ada komentar dari pengalaman Ibu tadi. Iya. Itu tadi Ustaz. Masya Allah ya. Jadi betul-betul ketika kita memang minta petunjuk sama Allah, kita meningkatkan interaksi kita kepada Quran, itu bukan hanya kita hanya mendapatkan petunjuk, tapi hati itu kayaknya jadi tenang gitu ya Ustadz ya. Mungkin juga yang tadinya gelap gitu ya, ini harus ngapain gitu ya. Akhirnya itu cahaya itu hadir ya, cahaya Quran itu masuk ke dalam kalbu kita, masuk ke dalam rumah tangga kita, masuk ke dalam yang kalau lagi usaha itu masuk ke dalam usahanya. Itu kan Masya Allah ya, kalau kita hidup kita itu di bawah naungan sinar Al-Quran itu luar biasa Masya Allah. Jadi nggak usah ragu lagi ya, Insya Allah nggak usah ragu lagi. Ustadz saya boleh share ini nggak Ustadz, slide? Ya silakan. Oh ya, tapi itu ada yang raise hand lagi Ustadz atau bagaimana? Ya, tidak apa-apa, share dulu, nanti kita di belakang saya beri kesempatan ya akan bertanya. Baik, saya mau share tentang ini ya sedikit ya. Karena di Healing Al-Quran itu, Ustadz, mohon maaf, salah satunya ada tema, nanti DT Peduli insya Allah mungkin akan ada kelas khusus Ustadz ya, untuk mendalami tentang program Healing Quran ini. Nah, nanti dalam kelas Healing Quran ini, ada satu materi yang membahas tentang 2 prinsip, Ustadz ya, 2 prinsip hidup berdasarkan Al-Quran. Nah, salah satu prinsipnya ada di surat Al-Baqarah itu ya, yaitu prinsipnya adalah amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, ini salah satu dari 2 prinsip Ustadz yang harus menjadi pegangan kita, dan menurut saya prinsip sami'na wa ata'na ini sekarang menjadi sesuatu barang yang mahal harganya. Nah, termasuk apa dalam urusan bersedekah Ustadz. Kenapa tuh orang teh sulit bersedekah? Nah, kalau menurut saya Ustadz, kenapa ada orang yang sulit bersedekah? Maka pertanyaannya ya, ini alasannya karena 3 ini Ustaz. 1 karena kebanyakan mikir ya, kedua kebanyakan hitung-hitungan, dan yang ketiga teteh kebanyakan alasan. Ini kan DT Peduli nih ya, Bapak Ibu hadirin misalnya. Ini semuanya tidak ada yang kebetulan, ditakdirkan melihat informasi peluang amal tentang challenge berbagi 30 hari ya, selama 30 hari ke depan. Nah, kalau tahu itu adalah sedekah itu perintah Allah, tahu sedekah itu adalah perintah dari Rasulullah, maka apa? Sami'na wa ata'na. Nah, dan saya mau nyampaikan ya kepada Bapak Ibu semuanya, orang yang melaksanakan sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang taat dan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan tiga hadiah Ustaz. Yang pertama, dia akan mendapatkan keberkahan, yang kedua, dia akan mendapatkan kebahagiaan, dan yang ketiga, dia akan mendapatkan kemuliaan. Saya kasih contoh sedikit ya Ustaz, punten. Ya. Contoh sami'na wa ata'na yang sering kita dengar saat misalnya menjelang Idul Kurban tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya kan, ketika Allah memerintahkan, wahai Ibrahim, sembelihlah putramu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Bapak Ibu jamaah sekalian?
Apakah Nabi Ibrahim nanti dulu deh, ya Allah, memberikan alasan kepada Allah? Apakah Nabi Ibrahim hitung-hitungan? Apakah Nabi Ibrahim kebanyakan mikir? Tidak. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Ketika Allah memerintahkan, wahai Nabi Ibrahim, aku ingin kau sembelih putramu. Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengatakan, sami'na wa ata'na. Maka kita mendapatkan keberkahan dari syariat kurban sampai hari ini. Benar nggak? Kita mendapatkan kebahagiaan, dan insya Allah siapapun yang melaksanakan itu, maka dia akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Makanya sekarang udah paham nih ya, kenapa sih kita jadi sulit bersedekah? Karena tadi nggak sami'na wa ata'na, kebanyakan mikir, nanti gimana ya kalau saya sedekah, ikutan sedekah ke DT Peduli, gitu, hitung-hitungan, kalau saya sedekah segini, nanti saya untung, gitulah, banyak dihitung-hitungnya, Ustaz, ya. Dan akhirnya kebanyakan alasan, nanti aja deh kalau udah gajian ya teh, nanti aja deh kalau bisnis saya udah laku, gitu ya. Nah, maka ini yang harus menjadi prinsip, Ustadz. Mohon maaf, saya dapat amanah dari guru untuk menyampaikan dua prinsip hidup ini kepada sebanyak-banyaknya orang, bahwa yang kedua itu adalah tadi ya, prinsip hidupnya sami'na wa ata'na. Jadi kalau Allah dan Rasulnya yang memerintahkan, udah nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan hitung-hitungan, nggak usah banyak alasan dalam hal apapun, dalam sholat, udah dalam apa segala macam. Kalau Allah yang perintahkan, sami'na wa ata'na ya Rabb, ya Rasul, saya sami'na wa ata'na. Dan ini menjadi salah satu bagian dari pembelajaran mentadaburi pendalaman di kelas Healing Al-Quran, Ustadz. Jadi insya Allah nanti DT Peduli akan menyelenggarakan kegiatan itu juga, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang sami'na wa ata'na, ya, kepada Allah dan Rasulnya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tuanya. Karena ini prinsip hidup yang betul-betul harus kita pegang, Ustaz. Gitu, Ustaz. Mohon maaf. Masya Allah, terima kasih Ustaz Dendra. Ini sangat mencerahkan bagi kita semua, ya. Nanti kita akan ada juga tayangan singkat tentang program Healing Quran di DT Peduli, Ustaz, ya. Tapi kita akan lihat dulu tayangan tentang yang tadi saya sampaikan, ya, tentang wakaf Quran terlebih dahulu. Ya. Silakan Kang Apip, operator nih. Menebar manfaat untuk umat, menyampaikan amanah kepedulian Anda semua. DT Peduli berdedikasi sepenuh hati untuk menciptakan kebahagiaan sampai pelosok negeri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk yang diperoleh seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya sesudah kematiannya adalah ilmu yang ia sebarluaskan, anak soleh yang ia tinggalkan, atau mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Menghadirkan para dai tangguh sebagai bentuk pendampingan menyeluruh dalam memberikan pembelajaran Al-Quran agar dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan. Semoga berkah Al-Quran ini terus mengalir kepada setiap insan yang senantiasa istiqomah mentadaburi. Raih pahala mengalir abadi dengan berwakaf Al-Quran sampai ke pelosok negeri bersama DT Peduli. Begitu informasi buat Bapak Ibu, seperti sampaikan Ustaz Dendra tadi, sami'na wa ata'na, ya, ini perintah Allah, perintah Rasulullah tadi merupakan warisan kita. Silakan memberikan warisan terbaik berupa wakaf Al-Quran, insya Allah melalui DT Peduli bisa dibantu disebarkan ke seluruh pelosok. Ada 32 cabang, 32 kota kabupaten yang nanti akan menjadi jalan, Bapak Ibu. Tahap pertama ini sudah lebih dari 6.000 ya, sudah 6.706 Al-Quran, dan masih ribuan lagi akan disebarkan, tidak hanya Qurannya, tapi juga tadi
wakaf Quran plus pengajarannya, ya, bagaimana Quran ini bisa dibaca, bisa tahu cara membacanya, karena banyak di pelosok yang belum bisa baca Quran, baca dengan benar, dan nanti juga termasuk kita bisa mentadaburinya, mempelajari Al-Quran itu dengan baik. Baik, masih ada waktu, ada yang raise hand nih, Ibu Irma sama Mama Dias. Kita beri kesempatan lagi ya Ustaz Hendra, Ibu, tapi mohon singkat ya, karena waktu kita 8 menit lagi. Nanti di akhir juga kita akan lihat tentang Quran ini, tayangan kerjasama dengan DT Peduli. Ibu Irma silakan, dan Ibu Dias ya, Mama Dias, mungkin bergiliran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mulhadi, Ustadz Hendra. Ya, barangkali saya ingin dapat pendapat dari Ustadz terkait dengan sami'na wa ata'na tadi, dan seberapa penting Al-Quran itu di dalam hidup kita. Saya berpikir bahwasanya Al-Quran itu kan adalah pedoman hidup kita, dunia dan akhirat. Nah, bagaimana kita bisa sami'na wa ata'na kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Nah, saya sebelumnya membaca Al-Quran itu hanya ya kalau pas lagi sedih, lagi apa gitu, baca Al-Quran. Nah, tapi setelah saya merasakan bahwasanya tidak kenal maka tak sayang, saya membuat goal harian gitu, Pak Ustadz. Tidak usah 1 juz, intinya berapa ayat, saya targetkan 10 ayat setiap hari itu saya harus baca. Kemudian dan saya harus pelajari artinya. Nah, dengan demikian kalau kita tidak membaca Al-Quran 1 hari saja, itu seperti ada yang hilang. Nah, dengan cara bertahap, dengan kecil-kecil seperti itu saja, tapi kita setia melakukan, ya kita bisa melakukan yang lebih banyak. Sehingga apa? Manfaat fadilah dari Al-Quran itu misalnya, dia adalah sebagai obat. Nah, itu yang saya rasakan seperti itu, Pak Ustadz. Jadi setiap setelah saya membaca Al-Quran itu, saya berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah ya Allah ayat-ayat yang hamba baca ini menjadikan hati hamba tenang dan sejuk, dan menjadi obat. Itu yang paling penting, jadi obat dari segala macam penyakit yang ada pada diri hamba. Nah, itu kira-kira seperti itu yang sementara ini saya lakukan. Kira-kira menurut Ustadz, apakah sudah dalam mindset yang benar? Ibu. Sami'na wa ata'na tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Irma. Satu lagi Mama Dias, silakan. Nanti dijawab langsung Ustaz Hendra supaya waktunya tercukupi ya. Silakan Mama Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung bertanya, maaf ya untuk menyingkat waktu. Jadi kalau saya mempunyai masalah dengan anak saya. Jadi anak saya itu sekarang SMP. Waktu SD itu tuh setiap hari baca Al-Quran, dan dengan bangganya, Bun, saya sudah Ali Imran ayat sekian, Bun, saya sudah Al-Maidah. Nah, sekarang saat SMP, sekolahnya online, banyak tugas, itu jadi susah baca Al-Quran, Ustadz. Saya mohon arahannya bagaimana cara untuk menyadarkan. Sampai saya bikin print out list. Jadi habis zuhur baca berapa ayat, habis subuh sampai berapa ayat. Itu tapi ternyata susah, tidak pun belum gitu. Akhirnya saya wajibkan, kalau enggak habis zuhur 1 ayat saja. Terus ini diisi form ini, nanti habis subuh berapa ayat, 1 ayat apa, tolong ditulis. Nah, itu enggak dilaksanakan juga. Terus saya mencari tempat MDA, itu ternyata semua online, dan anak saya nggak mau ikut karena udah sekolahnya online dan tugasnya banyak seperti itu. Yang semula rajin ini sekarang malah sama sekali, padahal saya wajibin 1 ayat saja setiap habis sholat. Enggak dilaksanakan. Nah, ini saya mohon petunjuk bagaimana mengarahin anak, karena saya udah beberapa macam cara nggak berhasil. Baru SMP ini agak mogok baca Al-Quran. Mohon arahannya ya Ustadz ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin kasus Ibu ini akan jadi percobaan kita. Ya. Baik, Ustaz Hendra silakan. Mungkin Ibu bawa Quran, Bu, ada Quran di depan Ibu? Sama dia bawa Quran enggak? Baik. Kalau Ibu bawa Quran, mungkin disiapkan, Bu. Nanti Ustaz Hendra akan coba tes healing Qurannya.
Kebetulan ini saya pindah ke dapur untuk nyiapin sarapan. Oh gitu. Jadi nggak ada Quran kalau di dapur. Ini saya sudah ada perlu yang kebetulan Al-Quran saya nggak terjemah. Baik, nggak apa-apa Bu. Silakan Ustaz Hendra. Apa enggak? Waktu kita terbatas nih sedikit lagi. Silakan Ustaz Hendra. Untuk yang tadi pertama itu Masya Allah ya nggak apa-apa. Jadi secara kualitas gitu ya, mungkin 1-2 ayat atau mungkin 10 ayat dalam satu hari dibaca, kemudian ditadaburi. Itu sedikit tapi istiqomah insya Allah lebih dicintai Allah dan Rasulnya. Terus yang kedua, ini sedikit buat ibu yang tadi tips buat anaknya yang agak kesusahan itu ya, mengembalikan semangat baca Qur'annya, mungkin bisa diawali dengan cara-cara yang menyenangkan bagi dia, Bu. Jadi sambil main juga nggak apa-apa, tapi kita dampingi dia, jadi jangan dipaksakan. Jadi anak-anak itu semakin dipaksa, dia akan semakin nggak mau melaksanakan perintah itu. Jadi cari posisinya saat yang paling dia senang, paling dia santai, sambil bermain pun nggak apa-apa, gitu. Jadi ini yang saya praktekkan ke anak-anak saya juga. Jadi mereka sambil main tetap saya bacain Quran, mereka ngafalin Quran, mereka juga sambil itu dengerin bacaan Quran saya. Mereka sambil main, sambil lari-lari, sambil sepedaan gitu, Ustaz ya, nggak goes. Yeah. Saya pegangin Qurannya, pakai rekaman itu dengerin, nggak apa-apa sambil mereka. Insya Allah itu tetap akan menjadi kebaikan buat kita. Gitu Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih begitu Mama Dias. Mohon maaf nih waktunya terbatas ya. Semoga Dias berarti putranya ya bisa istiqomah membaca Al-Quran. Amin. Ya, cuma 1 menit lagi. Izin mungkin menayangkan yang terakhir nih tentang program Healing Quran dengan Data Peduli. Silakan operator Kak Habib. Al-Quran merupakan junjungan suasana ketenangan. Ada istilah kata-kata Al-Quran namun berujung meraih kesuksesan. Temukan rasa agar mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup. Temukan petunjuk agar mendapatkan solusi dari segala masalah hidup. Dalam Healing with Al-Quran bersama Ustaz Hendra Irawan. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Nah itu kalau film itu baru trailer ya, baru iklan. Nanti ikuti programnya di bulan Ramadan Bapak Ibu, termasuk juga di program MG Pagi ini ya. Setelah MG Pagi ada juga kajian khusus tentang Al-Quran ya di selama bulan Ramadan. Selain nanti kajian zakat seperti biasa. Baik, Ustaz Hendra, waktu kita sudah habis nih. Mungkin ada pesan 1-2 kalimat terakhir sebelum kita akhiri. Bapak Ibu yang di Zoom yang masih mau komunikasi bisa bertahan, tapi di medsos sebagainya karena sudah jam 6. Mungkin Ustaz Hendra ada kalimat terakhir sebelum kita akhiri sesi ini. Ya, saya berdoa aja mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita tidak dijauhkan oleh Allah dari Al-Quran. Mudah-mudahan saya berdoa Bapak Ibu semua jamaah, ya hatinya adalah diterangi oleh Al-Quran, aktivitasnya senantiasa diterangi oleh Al-Quran, yang bekerja, mudah-mudahan pekerjaannya selalu dalam naungan cahaya Quran, yang berbisnis, mudah-mudahan semuanya senantiasa disinari oleh cahaya Al-Quran, dan rumah tangga kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, mudah-mudahan ya Rob, semuanya selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa dalam mendapatkan cahaya Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja mungkin Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada. Semoga ada manfaatnya pertemuan kita di pagi hari ini. Terima kasih jazakallah khair Ustaz Hendra Irawan. Semoga ilmunya manfaat dan penuh berkah serta jadi bekal pulang ya, bagi kita semua ke akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.